Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Muhammad Al-Hafiz dan rekan-rekan saya dari kelompok 2 yang terdiri dari Kanita Aditya, Baby Aulia, Reza Aulia, Rehan Zahdin, dan Nabil Alamsyah. Kami akan membahas materi tentang graf. Saya akan memulai pembahasan ke materi tentang beberapa terminologi dalam graf. Oke, ayo kita mulai akan mempelajari tentang beberapa terminologi penting dalam graf. Dan bagian dari itu yaitu lemma jabat tangan. Terminologi yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Contohnya pada graf G1 ini. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3, tapi dia tidak bertetangga dengan simpul 4. Yang kedua adalah bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E, VJ, dan PK, dikatakan E itu bersisian dengan simpul VJ atau E itu bersisian dengan simpul PK. Contohnya di sini adalah pada graf G1 ada sisi 2, 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Ada juga sisi 2, 4 yaitu bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tapi sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Terminologi yang ketiga adalah simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Contohnya di sini adalah graf G3. Simpul 5 di sini dikatakan sebagai simpul terpencil. Terminologi yang keempat adalah graf kosong atau null graph atau empty graph. Contohnya adalah graf N5 ini, yaitu graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong atau tidak ada sisinya. Terminologi penting lainnya adalah derajat atau degree, yaitu jumlah sisi yang bersisian dengan suatu simpul, notasinya adalah dv. Contohnya pada graf G1 atau jumlah sisi yang bersisian dengan simpul 1 adalah 2, yaitu sisi 1, 2, dan 1, 3 sama juga dengan D4. Sedangkan untuk simpul 2 dan 3, D2 itu sama dengan D3, itu sama-sama 3. Untuk graf lain, contohnya graf G2 ini. Untuk D1 itu adalah 3, ada sisi gandanya di sini. E1 dan 2 itu adalah sisi ganda, dan untuk simpul 3 atau D3 itu 4. Kenapa 4? Kan di sini ada loop. Loop itu dihitung 2. Graf lain contohnya adalah graf G3 ini. Dia dimiliki D50 karena dia adalah simpul terpencil, dan D4 itu 1 karena dia simpul anting-anting. Contoh lain ada pada graf ini ya, yang menunjukkan setiap label di sini menunjukkan banyaknya simpul atau derajat pada masing-masing setiap simpul. Pada graf berarah, derajat simpul dibedakan lagi menjadi derajat masuk atau in degree dan derajat keluar atau out degree. Contohnya pada graf G4 ini, terlihat untuk simpul 1, D-in-nya atau simpul yang masuk sebanyak 2, dan D-out-nya untuk simpul 1 adalah 1, karena ada 1 yang keluar. Sama juga untuk simpul 2 dan simpul 3. Kita mungkin bisa menghitung D-in dan D-out-nya, dan juga untuk simpul 4. D-in-nya adalah 1 dan D-out-nya adalah 2. Salah satu hukum penting yang lain adalah lemma jabat tangan. Apa itu? Lemma itu berisi tentang suatu jumlah derajat semua simpul pada suhu suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Seperti halnya kalau kita berjabat tangan. Jadi, jika ada suatu G yaitu ada vertex dan S-nya, maka sigma dv adalah 2 kali jumlah S atau jumlah sisi. Contohnya graf 1 ini. Kita bisa lihat total derajatnya adalah D1 tambah D2, D3, D4 yaitu 2, 3, 3, 2 sama dengan 10, atau 2 kali jumlah sisinya ada 5 buah sisi maka 2 kali. Atau pada G2 terlihat total derajatnya adalah 10 ya, atau 3, 3, 4 dengan 2 itu sama dengan 2 kali jumlah sisi itu, 2 kali 5. Atau pada graf G3 ini dia memiliki derajat totalnya adalah 8 atau sama dengan 2 kali 4 atau 2 kali jumlah sisinya.
Apa akibat dari lemma ini? Kita bisa menuliskan atau kita bisa menemukan ada teorema, yaitu untuk sembarang graf G, banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap. Jadi, menurut teorema ini, tidak mungkin sebuah graf memiliki simpul berderajat ganjil berjumlah ganjil. Contohnya seperti ini ya. Jika diketahui graf dengan 5 buah simpul, dapatkah kita menggambarkan graf tersebut? Jika derajat masing-masing simpulnya adalah yang pertama 2, 3, 1, 1, 2, dan yang kedua adalah 2, 3, 3, 4, 4. Kita coba lihat ya. Untuk graf yang pertama, yang A ini tidak bisa ya. Tidak dapat, kenapa? Karena jumlah derajat semua simpulnya adalah ganjil. Kalau kita jumlahkan jadinya 9. Maka ini tidak mungkin bisa kita gambarkan. Kemudian untuk yang kedua, yang B ini bisa, karena jumlah derajat semua simpulnya adalah genap, totalnya adalah genap. Jadi kita bisa menggambarkan graf tersebut. Contohnya adalah graf ini. Dia masing-masing ada derajatnya, ada yang 2, kemudian 3, 3, 4, dan 4. Maka kita bisa menggambarkannya seperti ini. Halo lagi, saya Nabil Amsyah. Kita masih melanjutkan modul 9 graf, yaitu terminologi graf bagian 2. Yuk kita mulai. Kita akan mempelajari beberapa terminologi dalam graf yang berikutnya, yaitu lintasan sirkuit, kemudian keterhubungan dalam graf, kemudian upagraf, komplement, cut-set graf, berbobot, dan beberapa graf khusus. Terminologi penting berikutnya kita pelajari adalah lintasan. Lintasan yang panjangnya M dari simpul awal V0 ke simpul tujuan atau Vn dalam suatu graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2 dan seterusnya sampai dengan In, Vn, sedemikian sehingga E1 itu atau V0, V1, kemudian E2 adalah V1, V2 sama dengan In, Vn1. Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Sedangkan lintasan itu memiliki panjang. Apa itu panjang lintasan? Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Contohnya pada graf G1 ini adalah sebuah lintasan yaitu 1, 2, 4, 3. Ini memiliki panjang 3. Kan ada 3 buah sisi yang dilewati. Berikutnya adalah siklus atau cycle atau circuit atau sirkuit. Apa itu sirkuit atau siklus? Yaitu lintasan yang berawal dari dan berakhir pada simpul yang sama. Kemudian panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit. Contohnya seperti ini pada graf G1 adalah 1, 2, 3, 1. Adalah sebuah sirkuit panjang 3. Konsep berikutnya adalah keterhubungan atau connected, yaitu dua buah simpul V1 dan simpul V2 itu dikatakan terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. Dan sebuah graf G dikatakan graf terhubung atau konektor graf jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI VJ. Jika tidak, maka dikatakan graf yang tidak terhubung atau disconnected graph. Contohnya adalah graf terhubung seperti ini. Setiap pasang simpul pasti memiliki lintasan atau terhubung, sedangkan contoh yang tidak terhubung adalah paling sebelah kanan. Ini dia ada sisi yang tidak terhubung atau simpul tidak terhubung terpisah seperti ini. Keterhubungan pada graf berarah ini dikatakan jika graf tidak berarahnya terhubung. Graf tidak berarah dari G diperoleh dengan cara kita menghasilkan arah dari gerak yang sudah berarah. Dua buah simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat atau strongly connected jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga sebaliknya dari V ke U. Sedangkan jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi terhubung kepada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah. Contohnya pada graf ini. Graf tersebut, simpul 1 dan simpul 4-nya terhubung kuat. Kenapa? Karena ada lintasan dari 1 ke 4 dan juga ada lintasan dari keempat ke 1. Untuk dari 1 ke 4, kita bisa melihat lintasan adalah 1, 2, 3, 4. Sedangkan sebaliknya dari 4 ke 1, lintasannya adalah 4, 5, 1. Kemudian graf berarah G dikatakan graf terhubung kuat atau strongly connected graph apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G semuanya terhubung kuat. Kalau tidak, maka kita akan menyebutnya sebagai graf terhubung lemah.
Contohnya seperti ini. Untuk yang graf sebelah kiri adalah graf terhubung kuat, sedangkan yang sebelah kanan adalah graf terhubung lemah. Graf berarah terhubung kuat selalu ada lintasan dari sepasang simpul manapun. Ini adalah contoh graf berarah dan yang terhubung kuat. Terminologi berikutnya yaitu upagraf atau subgraf dan komplement dari suatu upagraf, misalkan G adalah sebuah graf G1 yang berisi V1 dan S1 adalah upagraf atau subgraf jika V1 adalah himpunan bagian dari V dan S1 adalah himpunan bagian dari E. Sedangkan komponen dari sebuah upagraf G1 terhadap G adalah graf G2 atau isinya V2 E2. Sedemikian sehingga E2 itu adalah E dikurangin S1 dan V2 adalah himpunan simpul anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Contohnya seperti ini. Ada sebuah graf G, kita bisa lihat graf G1 ini dia memiliki sebuah upagraf V itu graf yang B, sedangkan komplement dari graf G, upagraf ini adalah bagian C ini. Komponen graf atau connected komponen adalah jumlah maksimum upagraf terhubung dalam graf G. Contohnya pada graf G di bawah ini memiliki 4 buah komponen. Seperti ini bagian-bagiannya 4 buah pada graf berarah komponen. Pada graf berarah komponen terhubung kuat atau strongly connected, komponen adalah jumlah maksimum upagraf yang terhubung kuat. Ini adalah graf yang memiliki dua komponen yang terhubung kuat. Upagraf merentang atau spanning subgraf, upagraf G1 yang berisi V1S1 dari sebuah G yaitu VE dikatakan merupakan upagraf rentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Contohnya graf G1 ini dia memiliki upagraf merentang seperti ini dan yang ini bukan upagraf merentang karena simpulnya tidak semua ada. Baik, yang selanjutnya adalah cutset, adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G menjadi tidak terhubung, jadi cutset akan selalu menghasilkan dua buah komponen. Contohnya pada graf ini memiliki 6 buah simpul. Ini kita bisa ubah atau kita bisa potong menjadi dua buah komponen seperti ini dengan menggunakan cutset 1, 2, 1, 5, 3, 5, 3, 4. Atau kita menghasilkan sisi 1, 2 dari sini kemudian sisi 1, 5, sisi 3, 5, dan sisi 3, 4. Maka akan dihasilkanlah dua buah komponen yang baru. Himpunan 1, 2, dan 2, 5 itu juga adalah cupset. Ada banyak sekali cupset dalam sebuah graf yang terhubung. Himpunan 1, 2, 2, 5 adalah cupset, kemudian 1, 3, 1, 5 itu juga cupset. Dan 2, 6 itu juga adalah merupakan cupset. Tapi 1, 2, 2, 5, dan 4, 5 ini bukan cupset. Sebab himpunan bagian yaitu 1, 2, 2, 5 adalah sebuah cupset. Saya Kanita Aditya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang representasi graf. Dua hal yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang representasi graf dan graf isomorfik. Graf dapat direpresentasikan dalam beberapa cara. Cara pertama yaitu dengan matriks ketetanggaan atau adjacency matrix. Isinya adalah matriks yang berisi nilai 1 jika simpul I dan J bertetangga dan 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Contohnya dapat kita lihat pada graf sederhana berikut. Kita bisa lihat matriks ketetanggaannya seperti yang di bawah, yaitu misal simpul 1, dia memiliki ketetanggaan 2 dan simpul 3. Maka kita lihat pada kolom 2 dan 3 bernilai 1, sedangkan yang lainnya 0. Atau pada graf terpencil ini, kita bisa lihat pada matriks ketetangganya adalah, misalnya, contoh. Untuk simpul 5 tidak memiliki ketetanggaan, maka dia akan bernilai 0 untuk semua baris ataupun kolom yang berkaitan dengan 5. Lain lagi untuk matriks ganda berarah, karena dia memiliki arah, maka nilai simpul matriks ketetanggaannya berbeda tergantung arahnya. Misalnya, dari matriks 1 hanya ada satu buah sisi yang keluar, maka dia akan bernilai 1 saja, yaitu ke arah simpul 2. Sedangkan begitu sebaliknya juga ada dia akan bernilai 1 pada 2, 1. Perhatikan perbedaannya dari matriks ganda berarah dan matriks yang graf sederhana atau biasa tidak.
berarah. Sedangkan untuk graf semu seperti pada contoh ini, dia memiliki loop yang di dalamnya dan juga ada sisi ganda. Maka kita bisa melihat untuk yang bernilai ganda, maka dia akan bernilai 2. Contohnya untuk simpul 1, dia memiliki 2 sisi ke arah, simpul 3, maka dia bernilai 2. Sedangkan yang ke simpul 2 maka bernilai 1 saja. Dan juga perhatikan untuk simpul ketiga, dia memiliki loop ke dirinya sendiri, maka untuk loop ini dia akan bernilai 3, ketiga bernilai 1. Derajat tiap simpul I dapat dihitung dengan menggunakan matriks ketetanggaan, yaitu dengan jumlahkan semua nilai pada baris tersebut. Sedangkan untuk graf berarah, kita akan menentukan 2 nilai derajat, yaitu derajat in dan derajat out. Untuk derajat in adalah jumlah nilai pada kolom J, sedangkan derajat out adalah jumlah nilai pada baris ke I. Contohnya untuk graf berikut, dia memiliki maksud ketetanggaan yang bersebelakangan, maka kita bisa menghitung derajat untuk A itu adalah jumlah seluruh nilai yang pada baris A, yaitu 12 ditambah 10. Cara lain mempresentasikan graf adalah dengan menggunakan matriks bersisian atau insidensi matriks, yaitu yang akan bernilai 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J, dan bernilai 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Contoh pada graf berikut, kita bisa lihat misalnya simpul 1 atau yang disimpan di baris seperti ini. Kita lihat simpul 1 akan bersisian dengan E1, E2, dan E4. Maka dia akan bernilai 11010. Cara ketiga untuk merepresentasikan graf yaitu dengan menggunakan senarai ketetanggaan atau adjacency leads. Untuk graf sederhana ini, simpul tetangganya untuk simpul 1 adalah 2 dan 3. Sedangkan untuk graf terpencil, ini kita bisa lihat untuk simpul 5. Tidak ada tetangga, maka senarai ketetanggaannya isinya adalah kosong. Agak berbeda untuk graf berarah ini, yang dihitung sebagai ketetanggaan adalah simpul yang dituju dari simpul tersebut. Misalnya untuk simpul 1 hanya ada satu sisi keluar ke simpul kedua, maka ketetanggaannya hanyalah 2. Konsep berikut yang akan kita pelajari adalah graf isomorfik. Misalnya diketahui matriks ketetanggaan dari sebuah graf yang tidak berarah, ada 2 gambar graf yang bersesuai dengan matriks ini, yaitu ada beberapa cara penggambaran matriks ketetanggaan ini. Kita bisa lihat dengan menggunakan cara graf yang sebelah kiri, kita bisa mendapatkan graf yang bersesuai dengan matriks tersebut. Tapi juga kita bisa menggambarkan dengan cara seperti graf yang kanan, berarti kita juga bisa mendapatkan 2 buah graf yang sama. Meskipun hanya penggambaran secara geometri yang berbeda, maka kita bisa mengatakan keduanya adalah isomorfik. Jadi, apa itu graf isomorfik? Yaitu, graf isomorfik adalah 2 buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda. Kemudian, buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E aksen yang berkorespondensi di G2 harus bersisian dengan simpul U aksen dan simpul V aksen di G2. Contohnya seperti ini, graf G1 memiliki 4 buah simpul ini isomorfik dengan graf G2, tapi tidak isomorfik dengan graf G3, meskipun jumlah simpulnya sama. Contoh lain adalah pada graf G1 dan G2 ini, mereka adalah graf isomorfik. Kita bisa lihat juga pada graf matriks ketetanggaannya untuk G1 dan matriks ketetanggaan untuk G2 bernilai sama. Contoh lain seperti yang bagian atas ini, graf ini adalah graf isomorfik. Bagian bawah ini juga adalah 3 buah graf yang saling isomorfik. Dari definisi graf isomorfik dikemukakan bahwa kedua buah isomorfik memenuhi ketiga syarat berikut,
yaitu mempunyai jumlah simpul yang sama, mempunyai jumlah sisi yang sama, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Namun, ketiga syarat ini belum cukup menjamin pemeriksaan secara visual harus dilakukan. Contohnya untuk kedua graf berikut, kita bisa lihat untuk graf yang kiri simpul X bertetangga dengan U dan V yang dimana masing-masing berderajat 1. Tapi simpul Y di sini bertetangga hanya dengan satu simpul, yaitu simpul W saja. Artinya kedua graf ini tidak isomorfik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita pada hari ini. Pada segmen kali ini, kita akan membahas salah satu struktur data yang sangat penting dalam dunia informatika, yaitu pohon NRI, pohon biner, dan pohon biner seimbang. Pertama-tama, kita akan mempelajari tentang pohon NRI. Pohon NRI adalah pohon berakar, di mana setiap simpul cabang memiliki paling banyak N anak. Contohnya, di sini kita memiliki pohon parsing dari sebuah kalimat, a child boy wears a red hat. Pada pohon ini, setiap simpul cabangnya memiliki maksimal 3 anak. Jika semua simpul cabangnya mempunyai tepat 3 anak, maka pohon tersebut dikatakan penuh atau full. Jadi, pohon NRI bisa terdiri dari berbagai jenis cabang, bergantung pada jumlah anak maksimal yang dimilikinya. Selanjutnya, kita akan masuk ke pohon biner. Pohon biner adalah salah satu jenis pohon NRI dengan N sama dengan 2, yang artinya setiap simpul hanya bisa memiliki 2 anak, yaitu anak kiri left child dan anak kanan right child. Karena ada perbedaan antara anak kiri dan anak kanan, pohon biner ini disebut sebagai pohon terurut. Mari kita lihat contoh 2 pohon biner yang berbeda. Meskipun akarnya sama, pada pohon pertama, simpul B memiliki anak kiri D, sedangkan pohon kedua, D menjadi anak kanan B. Inilah yang membuat keduanya pohon biner yang berbeda. Masuk ke materi selanjutnya, jenis-jenis pohon biner. Ada beberapa jenis pohon biner lainnya, seperti pohon biner yang condong ke kiri, yang hanya memiliki anak kiri, dan pohon biner condong ke kanan, yang hanya memiliki anak kanan. Kita juga punya pohon biner penuh, di mana setiap simpulnya memiliki 2 anak. Ini adalah contoh dari pohon biner, seluruh simpul cabangnya terisi penuh. Pada materi selanjutnya, saya akan menjelaskan pohon biner seimbang. Di beberapa aplikasi, kita membutuhkan pohon biner yang seimbang, di mana perbedaan tinggi antara subpohon kiri dan subpohon kanan tidak lebih dari 1. Misalnya, pada pohon T1 dan T2 ini, kita lihat bahwa keduanya adalah pohon biner seimbang karena perbedaan tingginya tidak lebih dari 1. Sebaliknya, pohon T3 ini tidak seimbang karena perbedaan tingginya terlalu besar. Kita lanjutkan materi graf dengan subtopiknya adalah lintasan dan sirkuit Euler serta lintasan dan sirkuit Hamilton. Karena graf dapat digambarkan dalam bidang 2 dimensi sebagai simpul-simpul dan sisi, maka kita dapat melalui sisi-sisi di dalam graf tersebut, sehingga membentuk suatu lintasan apabila lintasannya melalui masing-masing sisi tepat 1 kali, maka lintasan tersebut dinamakan lintas Euler. Jika lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat 1 kali. Nah, apabila lintasannya berawal dan berakhir pada simpul yang sama, maka dinamakan sirkuit Euler. Jadi, sirkuit Euler adalah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat 1 kali. Apabila graf yang mempunyai sirkuit dinamakan graf Euler, sedangkan graf yang hanya mempunyai lintasan Euler dinamakan graf semi-Euler. Graf yang A memiliki lintasan Euler, misalnya lintasan Eulernya dimulai dari simpul 3, lintasan tersebut melalui sisi 34, 41, 12, 23, dan 31. Setiap sisinya dilalui tepat 1 kali. Begitu juga pada graf yang B ini. Ini juga memiliki lintasannya Euler, misalkan lintasan adalah dimulai dari simpul 1, jadi melalui sisi 12, kemudian 24, kemudian 46, 62, 23, 36, kemudian 64, kemudian 51, dan 13.
Sedangkan paragraf yang C ini memiliki sirkuit Euler, jadi lintasannya akan berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Misalkan kita mulai dari simpul 1, jadi sirkuit Eulernya melalui sisi 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 7, 7, 3, 3, 7, 5, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 2, 2, 6, dan 6, 1. Sehingga kembali lagi ke 1. Nah, begitu juga untuk grafis yang di ini memiliki sirkuit Euler. Graf yang D ini memiliki lintasan Euler, yaitu dari simpul A melewati sisi AC, kemudian CD, kemudian DA, kemudian AB, kemudian B, kemudian ED. Graf yang AB dan F disebut graf semi Euler karena memiliki lintasan Euler, sedangkan graf yang CD yaitu yang disebut dengan graf Euler karena mengandung sirkuit Euler. Sedangkan yang E ini bukan graf semi Euler maupun graf Euler. Memeriksa apakah sebuah graf G mengandung sirkuit Euler atau lintasan Euler dengan cara mencoba menjalani setiap sisi-sisinya. Apakah dilalui satu kali atau tidak? Tentu pekerjaan yang sungkar untuk graf yang berukuran besar. Untunglah terdapat sebuah teorema yang berguna untuk memeriksa apakah sebuah graf mengandung sirkuit Euler. Hal ini dinyatakan dalam teorema 1 berikut ini. Sebuah graf tidak berarah G adalah Euler, artinya memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpulnya berderajat genap. Jadi syarat cukup dasar perlu agar sebuah graf G mengandung sirkuit Euler. Pertama adalah grafnya harus terhubung. Yang kedua, setiap simpulnya berderajat genap. Jadi pada contoh-contoh graf yang kita gunakan tadi, graf yang CD ini setiap simpulnya, untuk graf yang C ini simpul satunya berjarak 2, simpul 2 berderajat 4, 0, 3, 4, seperempat berderajat 2, 4, simpul 6 berderajat 5, 2, semuanya genap. Nah, sedangkan untuk memeriksa apakah graf G memiliki lintasan Euler, hal ini dinyatakan dalam teorema 2 sub berikut. Dalam teorema 2 berikut, sebuah graf tidak berarah memiliki lintasan Euler sehingga dinamakan graf semi Euler. Jika dan hanya jika graf tersebut terhubung dan memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Jadi teorema ini mengatakan apabila dalam graf tersebut terdapat dua simpul berderajat ganjil atau semua simpulnya berderajat genap, maka graf tersebut memiliki lintasan Euler. Contohnya pada graf yang A ini, simpul 1 berderajat 3, simpul 3 berderajat 3, jadi terdapat dua simpul berderajat ganjil, sedangkan yang lainnya genap, maka graf ini memiliki lintasan Euler. Begitu juga graf yang B, 1 simpul 5, sedangkan yang lainnya genap, derajatnya gitu juga untuk yang grafnya F ini, itu simpul ada simpul B, sedangkan yang lainnya genap. Nah, untuk graf yang C dan D ini juga memiliki lintasan Euler, meskipun graf ini memiliki sirkuit Euler. Sebab sirkuit Euler itu juga sebuah lintasan Euler, yaitu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Nah, tentu kalian masih ingat persoalan jembatan Königsberg yang pernah kita bicarakan pada bagian awal materi graf. Persoalan jembatan Königsberg adalah sebagai berikut. Dapatkah seseorang berjalan dimulai dari sebuah titik lalu melewati setiap jembatan-jembatan ini tepat satu kali dan kembali lagi ke titik awal keberangkatan? Persoalan kondisi Königsberg dipecahkan oleh seorang matematikawan Swiss bernama Leon Euler. Mengekspresikan jembatan Königsberg ini menjadi sebuah graf daratan-daratan itu, daratan C, A, B, dan D dinyatakan sebagai simpul, sedangkan jembatan yang menghubungkan daratan dinyatakan sebagai sisi-sisi. Melalui setiap jembatan tepat satu kali, artinya melewati setiap sisi-sisi ini tepat satu kali, berarti kita harus menentukan apakah dalam graf ini terdapat sirkuit Euler, kemudian membuktikan bahwa graf ini tidak memiliki sirkuit Euler, sebab simpul-simpulnya tidak seluruhnya memiliki derajat genap. Simpul C berderajat 3, D3, A5, B3 tidak seluruhnya genap.
Saya Reja Aulia dari kelompok 2 akan membahas materi tentang graf. Persoalan pertama yang akan kita pelajari adalah persoalan pedagang keliling atau Traveling Salesperson Problem atau TSP. Nah, di sini ada contoh, diberikan sejumlah kota dan diberikan jarak antar kota. Kita akan mencari tur terpendek yang harus dilalui oleh seseorang pedagang bila pedagang itu berangkat dari sebuah kota asal dan menyinggahi setiap kota tepat satu kali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatannya. Di sini kita akan mencari sirkuit Hamilton yang memiliki bobot minimum. Aplikasi TSP yang lain dan yang mirip juga prinsipnya adalah 1. Pak Bos mengambil surat di kotak pos yang tersebar pada N buah lokasi di berbagai sudut kota. Kedua, lengan robot mengencangkan N buah mur pada beberapa buah peralatan mesin dalam sebuah jalur perakitan. Yang ketiga, produksi N komoditi berbeda dalam sebuah siklus. Cara untuk menyelesaikan TSP tersebut adalah menggunakan teori sirkuit Hamilton. Ini adalah contoh grafnya dengan 4 buah simpul, maka graf tersebut adalah graf lengkap yang memiliki n-1 faktorial per 2 atau 4-1 faktorial dibagi 2 atau juga bisa 3 buah sirkuit Hamilton. 3 buah tersebut adalah yang di sebelah kanan, tengah, maupun di sebelah kiri. Kemudian dari ketiga buah sirkuit Hamilton ini, kita akan menghitung bobot totalnya atau jarak total yang harus dilalui. Yang pertama, ABCDA bobotnya 10 tambah 12 tambah 8 tambah 15 sama dengan 45. Yang kedua, ACDBA bobotnya 12 tambah 5 tambah 9 tambah 15 sama dengan 41. Yang ketiga, ACBDA bobotnya 10 tambah 5 tambah 9 tambah 8 sama dengan 32. Kita bisa lihat bagian yang paling terkecil adalah 32, yaitu ACBDA dengan bobot 10 tambah 5 tambah 9 tambah 8 sama dengan 32. Kita bisa hitung jumlah simpul N sama dengan 20 akan terdapat 19 faktorial dibagi 2 atau sekitar 6 kali 10 pangkat 16 penyelesaiannya. Bagian kedua adalah persoalan tukang pos Cina. Ini adalah persoalan yang kedua. Ditemukan oleh Megan yang berasal dari Cina pada tahun 1962. Persoalannya, seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat masing-masing jalan di suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya supaya ia melewati setiap jalan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan. Maka ini adalah contoh dari sirkuit Euler. Ini adalah contoh grafnya dengan 6 buah simpul, maka lintasannya adalah A, B, C, D, E, F, C, E, B, F, A. Selanjutnya pewarnaan graf ada 2 macam, yaitu pewarnaan simpul dan pewarnaan sisi. Kita akan membahas tentang pewarnaan simpul. Pewarnaan simpul memberi warna pada simpul-simpul graf sedemikian sehingga 2 simpul bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Seperti gambar di sebelah kanan berbeda dengan gambar di sebelah kiri. Contohnya adalah peta seperti ini, di mana setiap wilayahnya adalah simpul, batas wilayahnya adalah sisi. Mewarnai wilayah pada peta berarti mewarnai simpul pada graf yang berkoresponden. Setiap wilayah bertetangga harus mempunyai warna berbeda, warna setiap simpul harus berbeda. Contohnya adalah pada gambar pertama adalah peta aslinya, yang kedua adalah peta dan graf yang mempresentasikannya. Gambar yang ketiga adalah graf yang mempresentasikan peta. Dan yang keempat, pewarnaan simpul. Setiap simpul mempunyai warna berbeda. Terkait dengan itu, kita memiliki bilangan kromatik. Bilangan kromatik yaitu jumlah minimum warna yang dibutuhkan untuk mewarnai peta.
Simbolnya adalah XG, di mana G-nya adalah grafnya. Suatu graf G yang mempunyai bilangan kromatis K dilambangkan dengan XG adalah K. Contoh dari bilangan kromatik adalah pada gambar di bawah ini yang memiliki warna yang berbeda, yaitu 3, merah, hijau, dan biru. Maka bilangan kromatisnya adalah 3. Sebuah graf kosong NN memiliki bilangan kromatisnya adalah 1. Karena semua simbol tidak terhubung, jadi untuk mewarnai semua simbol cukup dibutuhkan satu warna saja. Seperti contoh gambar bawah ini, karena tidak bertetangga. Sebuah graf lengkap KN memiliki bilangan kromatisnya adalah N. Kenapa? Karena semua simpul saling terhubung sehingga diperlukan N buah warna. Contohnya pada gambar di bawah. Terkait dengan pewarnaan graf, ada juga perkembangan teorema. Teorema 1 adalah bilangan kromatik graf planar kurang dari 6. Teorema 2, bilangan kromatik graf planar kurang dari 5. Dan teorema 3 adalah bilangan kromatik graf planar kurang dari 4. Teorema 4 berhasil menjawab persoalan 4 warna yang diajukan pada abad ke-19. Dapatkah sembarang graf planar diwarnai hanya dengan 4 warna saja? Jawaban dari persoalan itu ditemukan oleh Apple dan Haken yang menggunakan komputer untuk menganalisis hampir 2000 graf yang melibatkan jutaan kasus. Nah, contohnya pada gambar berikut cukup 4 warna saja untuk mewarnai sembarang peta. Contoh lain dari pewarnaan graf adalah penjadwalan. Misalkan pada contoh berikut ini, terdapat 8 orang mahasiswa dan 5 buah mata kuliah yang dapat dipilihnya. Tabel ini akan memperlihatkan matriks 5 mata kuliah dan 8 orang mahasiswa. Angka 1 pada elemen I, J berarti mahasiswa I memilih mata kuliah J. Sedangkan angka 0 menyatakan mahasiswa tidak memilih mata kuliah J. Baiklah, cukup sampai sini saja tentang pembahasan materi graf dari kami. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan pembahasan kami. Jika ada kekurangan dalam pembahasan kami dan salah kata yang kami ucapkan, mohonlah teman-teman maafkan. Saya tutup pembahasan ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.